Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, masih dengan saya ya, Dr. Fikri, masih sama, belum berubah. Ya, jumpa lagi kita pada edisi YouTube ngonten kita pada akhirnya ya, ngonten. Tapi mudah-mudahan kontennya ini motivasinya sharing knowledge. Oke? Ya, kadang-kadang curhat juga nggak apa-apa. Wajar, masih manusiawi. Curcol. Nah, jadi sehari yang lalu, kayaknya sehari itu 2 hari lalu, kawan minta explain atau penjelasan soal mimpi, termasuk mimpi basah. Ya, termasuk mimpi basah. Gimana sih itu mimpi, katanya? Penjelasannya kayak apa? Nah, tapi penjelasan mimpi kali ini kita tidak menyentuh wilayah agama ya, wilayah agama. Meskipun memang dalam Al-Quran, dalam Islam, kebenaran mimpi itu dikisahkan secara jelas pada kisah Nabi Yusuf ya, yang mimpi 2 kali itu kan. Pertama dia ceritakan ke bapaknya tentang bintang-bintang yang bersujud. Nah, begitu mimpi. Nah, ternyata mimpi itu mengandung kebenaran ya. Jadi ayo kita simak. Nah, apa itu mimpi? Mimpi itu adalah satu peristiwa imajinasi ketika seseorang atau hewan sedang dalam kondisi tidur. Oke? Nah, jadi syarat mimpi itu tidur. Kalau lo nggak tidur, gimana mimpi? Ya nggak? Jadi syarat mimpi itu tidur. Jadi peristiwa imajinatif yang terjadi ketika seorang tidur itu mimpi ya. Nah, dari mana sumber datangnya mimpi itu? Nah, kita bahas dari sisi filsafat, kedua dari sisi sains, neuroscience, filsafat, neuroscience, dan psikologi. Oke lah. Psikologi kita ambil Freud misalnya, psikoanalisis. Nah, jadi mimpi itu kata Freud, ketika orang tidur itu dunia bawah sadar ini bagian dari dunia mental, dunia bawah sadar yang ketika kita sadar, kayak saya sekarang lagi nyetir, sadar nih. Nah, dorongan-dorongan itu atau keinginan-keinginan itu atau hasrat-hasrat itu saya tekan, saya supresi dengan alam sadar saya. Artinya saya nggak mau mikir, saya alihkan. Nah, ketika saya tidur itu struktur sadar kita ini mengalami deaktivasi atau tidak aktif, sehingga segala macam intention, motivasi, hasrat, keinginan lainnya dalam dunia bawah sadar itu kemudian ditampilkan dalam dunia imajinasi, fakultas imajinasi, sehingga kita bisa memiliki gambaran mental tentang peristiwa tersebut pada saat kita tidur. Oke? Jadi harus tidur kalau mau mimpi. Nah, sekarang kita masuk ke neuroscience dan filsafat. Di filsafat juga itu Ibnu Rus juga menyatakan hal yang sama. Jadi semua
gambaran-gambaran yang kita peroleh melalui alat indera itu akan disimpan dalam memori, fakultas memori, sense perception, fakultas sensasi, di mana pada saat kita tidur pengalaman-pengalaman indrawi itu kemudian ditampilkan lagi, terekam, tergantung intention kita. Nah, sekarang saya mau coba rangkum itu dalam konteks neuroscience. Nah, dalam dunia neuroscience itu juga dijelaskan bahwa ketika seseorang tidur, direkam otaknya, ada 4 bagian otak yang aktif. Nah, ini penting ini. Pertama adalah batang otak, aktif pada saat kita tidur. Yang kedua adalah pusat memori. Itu sebab ketika kita tidur itu, orang-orang dalam mimpi kita, tempat peristiwa itu kita ingat karena memori kita aktif. Ingatan kan, yang berkaitan dengan ingatan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang itu disimpan dalam memori. Nah, pada saat mimpi memori ini aktif. Baru emosi, pusat emosi, rasa juga aktif pada saat kita tidur. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa pada saat kita mimpi kita bisa marah, kita bisa takut, kita bisa gelisah, kita bisa khawatir, senang, bahagia, dan lain sebagainya. Itu karena pusat pengaturan emosi kita aktif. Yang terakhir yang aktif adalah visual cortex primer. Nah, itu pusat penglihatan. Makanya dalam mimpi kita bisa melihat karena pusat penglihatan kita aktif. Kalau pusat penglihatan kita tidak aktif, maka kita tidak bisa bermimpi. Mimpi yang visual, ya kan? Oh iyalah, mimpi pasti visual ya. Nggak ada mimpi yang tidak visual kan? Punya gambaran mental. Nah, jadi bagian 4 itu aktif. Jadi apa itu mimpi? Mimpi itu satu proses imajinatif pada dunia mental, di mana gambaran-gambaran imajinasi ini secara jelas ditayangkan lewat dunia mental manusia yang bersumber pada 3 hal. Yang pertama, batang otak sebagai pusat kesadaran, pusat kesadaran, pusat penglihatan non indrawi, ya. Jadi kalau kita mengakses dunia lain itu kita masuk lewat batang otak. Oke ya. Clear itu. Nah, yang kedua, memori menyimpan informasi dari pengalaman hidup kita sehari-hari, aktivitas kita, dengan siapa kita berkumpul dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah pusat emosi. Nah, jadi kalau mau mimpi kita bagus, 2 hal yang harus kita koreksi. Yang pertama, aktivitas kita sehari-hari, ya. Nah, aktivitas kita sehari-hari, kalau dalam konteks filsafat, kita mau mensucikan diri, pemurnian jiwa, ya, purifying of the soul, sufism lebih spesifik, itu maka kita harus memperbaiki cara hidup kita, ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan, nah, supaya mimpi kita bagus, nah, gitu ya. Kalau kita masih suka dugem, judi dan lain sebagainya, itu ya mimpi kita nggak jauh-jauh dari situ, karena pusat memori aktivitas berjudi kita, aktivitas dugem kita, aktivitas tipu-tipu kita, muslihat kita, itu semuanya disimpan dengan rapi pada saat kita tidur. Pergaulan kita sehari-hari itu.
Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya emosi. Emosi kita ditata supaya nggak cepat, nggak mudah marah, nggak mudah kepancing, nggak mudah macam-macam, ya. Nah, kalau kita bisa menata aktivitas kita, dunia pergaulan kita, kebiasaan kita sehari-hari, kita bisa atur yang tidak aneh-aneh. Terus kalau kita bisa atur emosi kita tidak gampang meluas, meledak, ya, dengan puasa. Nah, mudah-mudahan mimpi kita, derajat mimpinya, level mimpinya naik kelas, lebih tinggi dan lebih suci. Oke? Jadi itu tentang mimpi. Nah, silahkan diolah sendiri, silahkan diatur sendiri. Yang pasti kalau mau mimpinya bagus, mulailah untuk membatasi diri dari kebisingan dunia yang yang penuh muslihat dan tipu daya. Oke, saya Dr. Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.